resmi. 84 itu saya sudah ngajar, itu 81, 82 saya jadi guru SD. Ya, 81, 82 saya guru SD, kemudian 83 guru SMA, kemudian 84 saya tes dosen jadi dosen gitu ya. Itu. Nah, kemudian kalau ditanya sekolah, saya sekolah S1-nya ada di 2. Ya, S1 di IKIP Yogyakarta dan di UGM. S2-nya saya ada di UGM sama di Australia. S3-nya ada 3, ada UGM, ada UNER, dan terakhir kemarin tahun 2014 itu saya memperoleh doktor yang ketiganya di Universitas Negeri Semarang jurusan IPS. Banyak sekali sekolah. Kalau sekarang Mas Farhan atau Mbak Santiasi, Pak Pujo saya minta jadi suami saya, tapi dengan syarat saya sekolah. Pak Pujo harus sekolah lagi. Wah, ngacung ya. Ya, lari cepat gitu. Kalau orang Jawa lari sifat kuping tinggal. Kalau ada orang yang walaupun usia saya sudah tinggi, sudah mau pensiun, saya bilang kalau ada orang yang mau nyekolahkan, saya senang. Saya sanggupi. Karena sekolah itu menyenangkan. Jadi besok PowerPoint saya itu ada learning is most effective when it's fun. Jadi kalau belajar itu efektif kalau menyenangkan. Maka jika besok Anda tidak senang sama saya, tidak sedang menyukai sama saya, kemudian aduh Pak Pujo menjengkelkan itu, kemudian Anda boleh off cam. Boleh. Enggak. Orang Pak, saya enggak senang sama Pak Pujo, saya mau keluar dulu. Monggo. Enggak, akan nilainya 90 menjadi 80 atau menjadi 70. Enggak. Tetap aja 90. Emang orang suka kok dilarang. Orang enggak suka kok dilarang. Ya enggak. Itu aja. Jadi kalau belajar itu learning is effective. Is most effective when it's fun. Jadi belajar itu akan sangat efektif asal menyenangkan, jika menyenangkan. Oleh karena itu, saya akan selalu menyenangkan panjenengan. Karena itu saya harap besok begitu pulang, Anda menyenangkan semua siswanya. Karena itu adalah paling efektif untuk membelajarkan anak. Jangan pernah membuat anak itu menangis. Istri saya sama anak saya, sama saya itu selalu mengatakan dulu sebelum punya cucu, anak saya masih kecil, jangan pernah buat anak menangis atau susah saat mau sekolah. Saya selalu dipeseni gitu. Jangan pernah ayah, jangan ikut campur ayah kalau pagi-pagi anak mau sekolah, Fari sama Nirwan mau sekolah, jangan pernah buat mereka sedih. Buat mereka senang. Saya baru tahu, baru beberapa tahun ini setelah pergi ke luar negeri, sana Mario ada prinsip kayak gitu ternyata dalam belajar. Istri saya nggak tahu itu, kalau kayak gitu. Dan anak saya pagi-pagi mau, ayo sekolah. Itu istri saya kalau pas bersama, itu langsung tarik itu anak saya. Jangan pernah buat anakmu susah nangis ketika mau sekolah. Buat dia senang. Ibu dulu membuat kamu jangan pernah kamu nangis dan tidak akan pernah nangis. Kamu akan senang terus. Kamu masih ingat? Masih. Camkan itu. Karena ada prinsip learning is most effective when it's fun. Maka akan saya dan Pak Wondo, kalau Pak Wondo serius, tapi tetap menyenangkan Pak Wondo, gitu ya. Dan saya akan juga menyenangkan karena belajar itu akan efektif jika menyenangkan. Jika tidak menyenangkan, sekecil, semudah apapun materi itu tidak akan pernah mampir di pikiran siswa. Itu kata bapak saya juga. Bapak saya karena guru SD, ibu saya guru SD kan gitu. Ya, ada yang mau tanya? Kalau enggak, saya mau istirahat. Gitu. Tanya Bapak, maaf. Ya. Kata Bapak Wau tadi mengatakan bahwa harus anak mau berangkat sekolah harus menyenangkan, nggih.
Iya. Misalkan kalau anak itu disuruh belajar sulit itu bagaimana Bapak? Kadang saya ya agak-agak Wobo, yang tua seperti jenengan aja suruh belajar sulit kok apalagi anak-anak. iya sih Bapak, tapi kan Sabar kadang lah. ada deadline dari gurunya dikumpulkan hari ini kan gitu. Katanya nggak mau gitu Paling bagaimana kan Bu? ming diseneni. Ora rane kemudian ditoke dari sekolah. Kan kemudian diajari dengan apa yang disebut dengan persuasif. Walah lele arep dadi gubernur kok kaya ngono. Itu. Walah lele arep dadi wali kota bupati kok kaya ngono. Ngene lho le nek arep dadi gubernur ngene iki le. Nek dadi presiden ngene iki le. Nek dadi menteri ngene iki. Gitu. Jangan le kurang gawe PR ngopo to kok jenenge guru bla 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 kalau saya anaknya prek gitu ya. Allah itu. Jadi ibu yang tua aja susah untuk belajar. Saya yakin Bu Siti tak suruh ini ada tugas itu mengeluh susah, menangis, telepon sana, telepon sini. Kalau perlu cari duit untuk membuatkan, diuploadkan sekalian itu. Nah anak yang nggak bisa tuh kayak gitu. Diuploadkan barengan anak. Oh Nggak gitu apa-apa ya, Bu. Iya. Saya itu dulu nggak pernah pinter SD itu sampai bapak saya karena saya diajar bapak itu ya. Dari dulu itu di Bandem penghapus weh sini. Engko ning omah saya diseneni. Wes, ning sekolah Bandem penghapus ning omah diseneni. Karena yang ngajar bapak saya, kalau ibu melindungi mbok wis to Pak. Mbok wis to. Kula yo pinter. Nah, tenan to itu. Sekarang sukses ya Bapak, Masya Allah. Iya, jadi tetap sabar Bu, jadi dipersuasi. Jadi anak itu kan semua 1 miliar anak punya karakteristik 1 miliar toh Bu. Ya masuk jenengan ibunya nggak tahu karakter anak, jangan-jangan itu bukan anaknya ibu, anak selingkuhannya bapak. Aduh, kasihan deh. Ya enggak lah Bapak, saya yang Ya, melahirkan ibu Bapak. itu saya dari tadi itu saya guyon, cukup dimasukkan hati loh ya, apapun kata saya itu Bapak jangan masukkan enggak. hati, jangan baper ya. Boten. Jadi gini Bu, jadi kalau anak susah ya biar aja. Cucu saya itu susah banget. TK udah seminggu nggak masuk. Kenapa dek nggak masuk? Males. Dibiarkan ya Bapak ya? Tak biarin. Nah terus kalau nggak mau terus bagaimana Pak? Ada homeschooling. Oh astagfirullahaladzim. Harus gitu ya Bapak? Mengikuti kemauan anak berarti Bapak? Bukan mengikuti kemauan anak. Hari atau seminggu atau sudah 5 hari ini, 6 hari ini mungkin nggak. Tapi Senin kan bukan tidak mungkin dia mau sekolah. Oh gitu ya. Sukanya main HP Bapak, anak-anak sekarang itu? Ya bermainlah HP, jangan bermain dingklek, pisang-pisangan, engklek, wis kuno Mbak, renek, sesuk 20-30 tahun, masanya dia dewasa, sudah ndak ada. Sekarang ada main apa? Main layangan, main apa? Engklek, main pisang kalau diprot gitu aja sudah nggak ada. Main mobil-mobilan pakai kulit jeruk masih ada? Nggak ada. Gebak gitu kalau saya mengatakan anak-anak saya. Ayo kembali ke apa permainan. Aduh ya Allah, kuwi sing pengen yang ngajari tak pengen karena dulu kecilnya gitu, pengen memorisasinya, pengen kenangannya, kemudian anak di depan. Dan besok 30 tahun yang akan datang, yang mendidik itu sudah nggak ada, Bu. Masa yang akan datang miliknya anak yang kecil-kecil, yang duer-duer itu. Bukan tidak mungkin 30 tahun yang akan datang dia ahli komputer. Bukan tidak mungkin dia akan datang itu jenderal. Wah, siapa yang tahu latazan. Tidak ada yang tahu masa depan. Gaib, hanya bisa berdoa dan mempersuasi. Itu aja. Mengajak. Oh, Bapak. Terima kasih ilmunya. Jadi ya ilmu itu sudah di mana-mana kayak gitu. Kalau dosen yang lain ya mungkin enggak ya. Kalau Pak Singgih wah itu suka dia kalau marah diem Pak Singgih itu ya. Kalau Bu Susi enggak kayaknya, kalau marah enggak diem tapi bres gitu ya. Itu karena beliaunya dari orang Aceh gitu ya. Jadi kalau enggak mau belajar main HP ini baru saja dikembalikan sama cucu saya. Baru saja. Itu saya nutup tadi pergi itu. Kung sudah kung. Kamu main apa? Om nom.
Tadi di komputer ini di tempat tidur saya kan masih sakit kaki ya, masih pakai kursi roda gitu ya. Jadi saya jalan Pak masih pakai ini. Ya. Gerah ya Bapak. Iya. Jadi ada banyak hal di saraf tulang belakang. Besok Senin mau diobservasi, mau dioperasi atau di apa itu, walau alam bisawab itu. Jangan pernah tanya penyakit kenapa itu, karena sama dengan kalau Anda bertanya itu sama Anda tanya pada Gusti Allah. Gusti, kenapa hidung kok di depan ya Gusti? Kenapa pipi kok di sini ya Gusti? Kenapa mata kok di sini? Kenapa Gusti kok hidung tidak di sini ya? Kenapa Gusti mulut kok begini? Itu sama dengan kenapa kok penyakitnya begitu, itu sama. Gitu ya. Jadi jangan pernah bilang kenapa saya sakit, jangan pernah. Gitu ya. Semoga sehat mawon ngaten nggih Bapak. Ya, boleh ya seperti itu. Berdoa aja lah. Pasti Tuhan memberi yang terbaik. Termasuk anak tadi main HP itu pasti Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan HP-nya jatuh kok. Tidak ada selembar daun pun jatuh kecuali seizin Tuhan kan? Nggih, leres. Ya itu aja, main HP kok dilarang. HP waktu ibu kecil nggak ada HP, sekarang ada HP. Ya, waktu ibu kecil mainannya apa? Main kelereng, apa? Bapak. Kelereng, main apa? Sekarang anak kecil tahu kelereng? Oh enggak, cucu saya enggak tahu kelereng. Apa itu kelereng? Apa itu kelereng? Kayak gini kok untuk mainan kok. Cucunya Bapak kalau bermain HP berapa jam Bapak sehari semalam? Setiap hari itu rata-rata minimal 4-6 jam. Enggak apa-apa nggih Bapak? Nah, bukan enggak apa-apa. Nah, bukan enggak apa-apa. Kemudian diarahkan bermain. Ya, dulu anak saya yang pertama itu maniak game, Mas. Besok ujian itu malah tak suruh ngegame. Yang nomor 1. Yang nomor 2, besok ujian tak ajak karaoke sampai jam 3 pagi. Jam 7-nya ujian skripsi di UGM. Jadi maniak game. Tapi saya hanya mengatakan, okay, please, you may play the game, but it's not the game itself. Saya bilang, you boleh bermain game, tapi jangan gamenya aja. Terus apa Pak? Lihat bahasa Inggrisnya, lihat bahasa Jepangnya. Kemudian dia lihat bahasa Inggrisnya, dia lihat bahasa Jepangnya, dan karena game itu pula anak saya yang pertama dikirim ke Jepang, ibunya putus asa, menangis tiap hari itu karena anaknya maniak game. Karena bapaknya saya dosen, saya bilang biarin. Bapak membiarin merusak anak. Siapa yang bilang merusak anak? Siapa yang bilang ini? Enggak. Begitu dia lulus perguruan tinggi UGM, kemudian dia dikirim ke Jepang karena bahasa Jepangnya baik, semata-mata didapat dari bermain kok, Bu. Kemudian dia beli bukunya. Permainan itu kan ada bahasa Jepangnya, ada bahasa Inggrisnya. Dia beli bukunya itu, kemudian belajar bahasa Inggrisnya. Akhirnya kan bisa, Bu. Memang tidak setiap anak seperti itu, tetapi bujuklah. Jangan main game, hanya game. Tapi ada filosofisnya enggak? Gitu ya. Permainan itu ada filosofis, ada nilai-nilai baiknya enggak? Itu yang kita tanamkan juga. Oh, enggak boleh mencuri, enggak boleh mencuri. Daripada enggak pernah ditanamkan mencuri, akhirnya mencuri loh, Bu, walaupun kaya raya. Gitu. Korupsi itu. Kan? Itu, jadi banyak yang bisa dilakukan. Jangan pernah underestimate, menilai anak ibu itu di bawah. Jangan pernah. Ya, Tuhan itu sudah melahirkan anak atau menciptakan orang, atau kita melahirkan anak menjadi bayi. Tuhan itu pasti membuat sempurna. Nggak percaya? Itu surat Watini itu. Watini wa zaitun wa turi sinina wa dalbal amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, diciptakanlah manusia dalam bentuk sempurna. Sempurnanya itu, Bu,
Itu pasti sempurna otaknya, sempurna perilakunya. Kemudian kan ada hadis yang mengatakan lahir itu putih. Dia mau menjadi majusi ya karena orang tuanya, dia mau menjadi kafir ya karena orang tuanya, dia mau menjadi Yahudi karena orang tuanya, atau dia menjadi Muslim taat juga karena orang tuanya. Nah, ibu lah sebagai orang tua iki ngandani lho iki aku sumur tua wis meh mati wis mambu lemah iki wis tidak luwe mengandani ming umure tua tapi semangate muda, rupane muda, apa-apane muda, sing ora muda ming siji umur tok wis pokoknya Bu. Jadi jangan pernah underestimate, salah nilai dengan anak. Biar aja kalau main game HP, oke, ibu bermain juga dengan bagus. Kalau perlu diajari. Siapa tahu dia terampil bermain, kemudian ada di nasional, itu adalah permainan game, besoknya dia buat bisa program game, gimana Bu? Ibu nggak kecewa kalau kemudian itu nggak jadi. Gitu. Kalau cucu saya main game ini, saya temani kakung. Barusannya nemeni sebelum masuk ke sini si Mas Nur lupa, saya lupa, saya temenin dia main game. Itu. Kemudian saya beritahu, Pak itu merusak, ya silahkan aja, tapi FOMI bagi saya itu saya akan melihat karakter anak cucu saya, kemudian bagaimana saya harus mendalami potensi dia ada di mana, oh potensi dia di sini, oh dia di sini. Anak nomor 2 itu sehingga ketika besok ujian skripsi atau tesis, anak nomor 1 saya ya tetap main game. Ibunya udah tahu, biarin aja. Enggak lagi main game. Lening Jepang mergo ngopo? Game. Lening luar negeri ning Eropa dhewe mergo apa? Game. Ya wis nang kowe. Anak saya yang kedua sama. Main game, tapi dia suka nyanyi. Itu, wis mana nyanyi. Besok ujian skripsi tesis, oleh karaokean. Tenan Pak. Lah yo sama ibu diajak. Ya karaokean sampai jam 3 pagi. Saya, anak saya juga, ibunya, ya itu. Besok jam 8 diuji, dia WA saya, dia WA dan telepon. Ujian sudah selesai Pak. Nilainya piro ujian tesismu? A Pak. Padahal karaokean tadi malam. Kalau orang lain menentang, bahkan saya bukan. Jangan sampai dia nervous, jangan sampai dia tegang hanya memikirkan tesis atau skripsi sehingga digetak sekali, dia bingung dan lupa semua. Tapi ketika dia tetap senang, happy dan sebagainya, walaupun tidur, dia kan tetap happy aja. Apa yang ada di otak nyantol, tetap nyantol. Ketika dia di stimulus, brul, lancar. Tapi kalau nervous, udah ditanya, udah bingung, sudah nggak senang, selesai. Itu loh Bu, ya. Dia mau tanya lagi. Tidak umum saya memang, tapi biar aja. Kata istri saya, bahwa kita itu keluarga tidak umum. Anak saya juga begitu. Didik istrinya, didik anaknya juga gitu. Tidak umum ya. Biar aja tidak umum itu. Yang umum belum tentu benar. Aduh, kalau nggak ada kita selesai ya. Nanti kita asik sampai jam 6 kalau saya ngobrol itu. Apalagi sama ibu-ibu itu, wah, ngobrol baik ibu tua atau ibu muda gitu ya. Itu kebetulan kan saya sama di Jember itu, di Universitas Jember itu diserai itu ya, diserai organisasi Pak Sulhan ya. Jadi saya itu diserai terutama di FKIP sama Bu Susi segala itu, sama Pak Sigit. Saya itu ketua APJM Track T. Jadi APJM garis miring T. Jadi senang saya. Apa itu Mas Sulhan, tahu nggak? APJM atau APJMT? Nggak tahu pasti. Asosiasi Penggemar Janda Muda atau Janda Tua, gitu ya. Serius banget. Pun nggak ada yang bertanya. Oke, saya pamit. Kita ketemu besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Langsung keluar. Langsung keluar. Langsung hilang loh. Kita langsung speechless. Hah? Apa ya? Iya. Awal masuk, awal benar. masuk sudah Pertama tampil. masuk itu loh. Pertama masuk tadi belum ngobrol apa-apa. Iya. Hasil kamu di paten. Betul, betul. Kok gini ya aku gitu kan. Kayak puan yang udah ininya segini pakai kacamata, mukanya Yang kan gini ya Bu. Iya, ditelip tumpuk-tumpuk ya. dulu Pak. Yang host Udah overthinking. YouTube-nya YouTube. di stop dulu. Streaming YouTube-nya di stop dulu. Oh iya. Masih record. Oh nggak bisa. Pak Anam, hostnya Ya. Pak Anam. Sudah. Ya. Shock saya awal tadi gitu. Jadi pas overthinking dosen nerek ngeri gini aku gini. Bareng Ternyata nggak seburuk ini bayangkan ya. Iya, ya hari Betul, ini baik ya. sekali. Semoga sampai nanti nilainya juga seperti itu Kak. Amin. Oke. Kan sampai di refleksi yang 9 itu kan sama Pak Suwondo sama Pak Pujo ini ya. Yang di refleksi akhir yang komprehensif. Tadi saya kan agak telat masuknya ya Bapak Ibu. Ada info mungkin yang saya ketinggalan nggak terkait PL2 ini? Enggak ada dari Pak Suwondo tadi, Bu sama yang pentingnya RPP, medial, KPD penilaian itu nanti Senin diupload. Terus sintaknya diminta masuk, terus gambarnya diminta fokus, terus gestur tubuhnya. Terus diusahakan PBL ngoten nggih tadi kalau Iya, benar. Terus yang tetap 70 menit kan ya? Nggih, sama kayak 70. Nggih, 70. Berarti yang diunggah nanti pilih salah satu ya, berarti sama seperti kemarin ya. Nggih, pertemuan 1 atau 2 salah satu, Bu. Kalau saya kemarin buatnya cuma 1, Bu. Kami, saya juga. Sama, Saya mikirnya yang PPL dulu satu aja lah. Satu aja. Iya, satu. Bu Nurul kemarin buat 2 nggih, Bu? Saya 2, Bu, kemarin. Saya buat Lumayan. 1, Bu. Lumayan capek. Tapi untungnya buat 2. Untungnya saya buat 2 kemarin, ternyata hari pertama itu hasilnya bagus. Kameranya nggak goyang gitu. Cuman pakai kamera HP, cuman pakai yang apa itu namanya iPhone lah, bagus gitu. Cuman yang hari kedua saya pakai HP tapi nggak pakai tripod karena tripodnya nggak serak, takut HP-nya jatuh, jadi cuma pakai tangan ya goyang-goyang. Akhirnya yang diambil yang video pertama. Iya. Pak Sulhan, Bu Nurul buat 2 pertemuan. Jadi dua RPP-nya benar-benar diterapkan di 2 pertemuan. Enggak, Pak. Pak. RPP 1. Bu Nurul dibuat 2 pertemuan. Iya, kan ada 2 pertemuan. Soalnya ingat pesan Bu Titin kemarin katanya sama-sama dipraktekkan kan. Jadi saya ngikutin. Makanya Bu, saya pas refleksi ditanya, ada yang lain sudah terwakilkan, Bu. Saya cuma buat 1. Sama saya juga buat 1. Jadi Kumawan lo enggak genep 70 menit, Bu. Punya saya cuma 60 menit. Kalau enggak salah. Nah, sip. Terus yang diupload itu saya cuma 14 menit. Kalau 14 menit lebih sedikit. Enggak sampai 15. Iya, Pak. Kalau Bu Titin kemarin 15 itu maksimal. Jadi enggak boleh lebih dari itu. Oh iya, Bapak Ibu, untuk praktek kedua nanti sepakat pakai baju hitam putih ya? Ya gitu aja Bu Nurul. Sepakat, nanti kalau ada hitam putih aja. Terus jaga nih damel betul. Bu. Iya, tetap pakai masker nggak seperti yang PPL 1 kemarin siswa sama gurunya? Nggak usah mungkin ya, kan nggak ada ya, Bu. Kemarin cuma Bu Susi, Bu Nurul yang beri aturan itu. Kayak kelihatannya yang lain tidak. Berarti nggak Bu. Iya. Nggak usah pakai masker ya, anak-anak mboten usah. Mboten apa-apa. Nggak apa-apa lah, Bu. Nggak ada arahan juga. Nggih. Nggih, Pak Sulhan. Nggih.
Alhamdulillah. Nggak jadi Sehat, ngantuk Bapak. saya. Nggak jadi Iya, padahal Bu. nggak jadi ngantuk. Nggak ngantuk. Padahal pertama masuk Alhamdulillah, wa waktu. syukurillah dapat dosen kali pamong saya. Amin, Alhamdulillah, Pak. amin. Eh, Tadi serius malam loh, aku Pak. udah dredeg loh. Nggih, dari awal tuh yang lucu nampak Pak Pujo loh, dari awal kita PPL, Iya, Pak Abi Iya. itu baik tapi ya diam ya. tapi nggak Nggak- bisa nggak- bercanda. Iya, ya nggak bercanda. Kalem Iya. tapi nggak Bener-bener. bercanda. Bener-bener bisa ketawa. Bu Astuti tadi ngintip di YouTube katanya, apa? Live tadi. Nggih, lucu. Penasaran soalnya, Bu. Monggo Ketawa Pak terus Surman. rasanya. Oke. Terus sama mengikatkan, tadi kan Pak Suwondo bilang kalau iya kita sesuai administrasi, jadi nanti benar-benar Senin itu sudah diupload yang Perangkat 2. Perangkatnya. satu, nggih, ngoten. Nggih. Saling mengingatkan. Nggih, saling Jangan lupa. mengingatkan. Siap. Nggih. Untuk yang Waktunya refleksi juga istirahat. ngoten. Nggih. Kalau sing editing terakhir hari apa ya, Mbak? Mungkin coba saya lihat, Bu. Sesuai jadwal. Nggih, saling Nggih, mengingatkan nggih. Nggih, Oh, nggih. kebajeng. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.